Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila Lutfia, NIM 33210441. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pasar dalam Islam dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, dosen pengampu Bapak Zuardi. Materi yang pertama yaitu mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Mekanisme pasar berdasarkan hadis adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Yang kedua yaitu pasar pada masa Rasulullah. Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat setelah membangun Masjid Nabawi adalah Pasar Suqul Azhar yang berada di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Yang ketiga yaitu pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Pasar telah mendapatkan perhatian cukup memadai dari para ulama klasik, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak hanya mampu memberikan analisis yang tajam, tetapi apa yang terjadi pada masa itu. Lalu yang terakhir yaitu pandangan Ibnu Khaldun untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar. Ibnu Khaldun sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Pada titik ini, Ibnu Khaldun berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun lebih memfokuskan dirinya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi sebagaimana adanya, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih menitikberatkan perhatiannya pada formulasi kebijakan untuk menyikapi fenomena tersebut. Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun beliau menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme pasar normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.